Maaf ya, saya bagi baju Nggak apa-apa. sebelumnya kami dari kelompok ide, dari kelompok ide ini ingin menanya-nanya ibu atau wawancara. Di sebelumnya ini ibu memulai usaha bisnis kerajinan ini mulai tahun berapa? Kalau sebetulnya yang asli ya, Iya. yang asli dari belum nikah, jadi belum punya anak itu udah kerja ikut di pelayaran. Aku bikin usaha sendiri karena pertama karena suka, ya kan, suka pakai begini-begini gitu yang aneh-aneh. Pertama suka beli, terus pada akhirnya beli bahan dipakai sendiri. Akhirnya dimodalin sama almarhum. Waktu itu zamanku 100 kan udah gede, Iya. tak pakai usaha. Terus pada akhirnya menikah, tak lanjutkan lagi. Jadi makin gede, namanya waktu itu Salsa Collection. Nah setelah anak-anak udah makin gede, terus ada insiden yang nggak enak, aku yang diwajibkan untuk menafkahi anak-anak kan akhirnya tak lepas usahaku. Aku kerja di situ, sudah vakum, pokoknya ada order masuk ya aku ladenin kayak gitu-gitu kan. Terus pada akhirnya pindah ke sini, dimulai lagi, jadi lebih serius lagi. Dulu kan sempet sudah dapat rumah dulu, jadi karena dari perawan sudah dapat rumah, sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli mobil. Dulunya dari usaha ini? Iya. Oh, Waktu itu waktu masih belum nikah. Baru setelah menikah ada insiden, habis semua mulai dari nol lagi. Terus aku pindah ke sini dimulai lagi. Jadi aku resign, otomatis resign dari pekerjaan yang sebelumnya aku di Sidoarjo itu. Jadi fokus lagi di sini dari 2006. Terus habis gitu kolaps, udah Jaya, udah pasar tuh luar semua kan, di sini justru nggak ada. Jadi pasar luar, akhirnya kolaps, kena COVID 3 tahun. Nah 3 tahun aku baru mulai lagi. Ini kayak apa ya, mulai dari nol lagi. Makanya kalau orang bilang apa ya, jatuh bangun udah ngerasain udah enak, pernah jatuh sampai, tapi jatuh yang paling parah itu yang sekarang. Ya yang COVID itu habis ludes. Jadi pas COVID itu kayak nggak laku sama sekali sih? Bukan nggak laku, barangku dari pelabuhan itu balik. Oh, ketolak. Sampai pada akhirnya kan aku harus ngeganti uangnya mereka kan, karena sistemku aku tidak mau ngerjain kalau uangku nggak masuk gitu loh, meskipun kamu reseller atau apa. Jadi karena pengalaman sebelumnya pernah lah ketipu ya gitu loh. Akhirnya gantiin mungkin kalau nggak salah itu hampir 300 juta. Besar ya? Besar. Jadi aku gantiin uangnya mereka, karena kan itu sudah terlanjur tak buat beli bahan kan. Iya. Jadi cuma sisa berapa kan yang tunai, akhirnya aku pinjam ke teman-teman. Jadi nggak nyentuh bank sih, alhamdulillah nggak nyentuh bank, cuma pinjam sama teman-teman. Dan kalau kamu tahu, aku baru lunas tahun kemarin. 300 juta? Iya. Berarti 3 tahun. Jadi dari COVID itu kan jatuh, tahun pertama jatuh, tahun kedua aku naik, permintaan dari Singapura gede. Nah itu karena sampai impor. Karena itu aku nggak ambil apa-apa gitu, maksudnya dibuat bayar utang. Jadi buat bayar utang. Nah ketika tahun ketiga COVID jatuh lagi, yang apa sih namanya dulu, apa sih istilahnya yang waktu COVID itu, pokoknya udah bisa keluar kayak gitu kan. Iya. Nah di sini kan sudah nggak ada masker, nggak ada apa kan, nggak ada souvenir lagi kan. Akhirnya itu jatuh lagi, berhenti aku nyicil utang. Terus naik lagi pelan-pelan. Sekarang naik, proses penaikan. Ya udah mulai naik lagi. Cuman ya dimulai nol lagi. Iya. Terus kalau misal yang buat populer produknya itu pakai bahan apa ya? Kalau selama ini sih sebetulnya bukan bahannya ya. Jadi kalau kalian kerja di dunia kreatif, apapun bahannya itu ya memang mendukung, tapi itu nomor sekian. Yang pertama itu kreativitas. Tingkat kesulitan yang bikin mahal itu. Tingkat kesulitannya. Terus keunikan. Nah pasarku sendiri itu kalau aku bilang orang yang aneh-aneh. Jadi yang mau pakai kalung kayak begini. Jadi yang gede-gede gitu, yang aneh-aneh, yang di sini nggak begitu laku. Ya aku ada, tapi yang nggak begitu. Target pasarnya lain gitu. Terus di Shopee aku nggak jualan, ya ada toko tapi aku nggak jualan
tahu sendiri kan harga Shopee kayak apa. Iya, pajaknya. Sebenarnya bahanku murah nih, ini murah. Jadi semua murah. Cuman kan ada kayak misalnya benang itu yang apa grade berapa di dunia kreatif gitu. Jadi mutiara sintetis, tau kan yang mutiara palsu itu pun ada grade-nya. Ada KW-nya, ada grade A gitu yang bikin mahal. Oh, dari segi bahan. Kalau biasanya misal nih buat kalung yang kayak di sini, itu modelnya berapa kalau kisaran satuan? Aku kasih contoh yang itu pahatan itu aja ya, topengan Malang itu ya. Yang itu? Yang topeng Malang itu aku nggak ngerjain, jadi aku rekan sama orang. Untuk topengnya aja itu aku beli dari dia itu 40. Itu udah murah sih 40. Topengnya tok lo? Iya murah loh itu. Iya, cuman dia dari kayu utuh. Kalau misalnya yang topeng betulan, maksudnya yang dalamnya yang longgar gitu loh, bukan utuh, itu mahal. Tapi kan kebutuhan kan untuk aksesoris. Nah kayak gitu. Jadi itu aku jual kalau di pasar luar itu aku jualnya 175. Kalau di sini aku jualnya 125. Murah Bu kalau 175. Kalau misalnya diimpor tuh kira-kira kisaran berapa? Ya itu 175 itu. 175 beneran. Karena mereka kan dijual lagi. Maksudnya kisaran kayak 200 itu. Tergantung, kalau kayunya yang aku pakai itu kayu mahal ya iya pasti bisa sampai 400. Jadi aku lihat-lihat dulu lah. Maksudnya enggak sampai langsung pukul rata semua gitu. Ada kalungku yang satu kalung 500 ada. Yang satu set 700 ada. Ini lagi habis dibawa sama teman-teman, ada pameran di Surabaya. Oh, di pameran juga. Tapi aku nggak ikut sih, cuman dibawain sama mereka. Soalnya capek mbak, pameran itu uangnya yang keluar bukan uang yang masuk. Iya benar. Gitu loh. Omsetnya biasanya per bulannya itu naik turun apa seperti gimana? Kalau dulu stabil ya, kalau sekarang naik turun. Jadi namanya orang dapat anas lagi itu kan berbeda. Jadi yang biasanya dulu bersih bisa dapat sampai 20 juta. Nah, itu paling rame tuh 20. Terus kalau sekarang dapat 5 itu alhamdulillah. Jadi dapat 5 itu paling sepi-sepi aja 1,5. Itu lumayan. Karena pasar lokal. Kenapa dulu gede? Karena kita jualnya keluar. Kalau keluar itu enak duitnya. Duitnya kenceng. Iya. Terus tingkat kesulitannya Ibu rasain tuh kayak gimana? Kayak buat produknya seperti apa? Kalau di dunia craft ya, tingkat kesulitan itu kalau misalnya kita moodnya lagi oke, nggak ada yang sulit. Jadi misalnya kita ada kepisit, mau bikin gini, caranya begini, oke lah gitu loh, bisa. Tapi kalau sudah moodnya hilang, bisa berbulan-bulan itu mati kita. Aku pernah moodku hilang karena COVID, terus kelamaan nganggur kan, moodku hilang. Aku baru balik itu kok nggak salah 8 bulan. Nggak pernah ngapain, nggak bikin apa-apa. Jadi tidak jualan apa-apa aku ya. Yes, 8 bulan ya lumayan gitu. Untuk tips dan harapan Ibunya untuk usaha ke depan itu seperti apa? Pengen gue balik lagi ya gitu. Jadi kan jadi normal dulu kayak dulu lagi. Aku dapat pasar luar lagi. Jadi kalau lokal sih aku nggak terlalu begitu berharap. Jadi bukan aku underestimate sama orang Indonesia, enggak. Kok di sini itu mau barang bagus nawarnya kebangetan. Kalau di sana kalau udah tahu barangnya dia mau bayar berapa aja dibayar. Jadi maunya stabil lagi aja. Jadi sekarang ekonomiku lagi berusaha untuk jadi stabil. Kalau untuk masuk pasar luarnya itu sulit atau gimana? Itu sih sebetulnya sih jalannya banyak, cuman sekarang banyak ini loh namanya memanfaatkan. Jadi entah itu dari pemerintah, orang-orangnya pemerintah, atau misalnya agen. Nah aku dulu nggak pernah pakai itu semua, aku dapat user langsung. User itu berarti aku langsung ke orangnya langsung, jadi dia yang nyari aku waktu itu. Keren sih, emang keren. Nah zamanku kan Facebook. Facebook, Instagram tidak sesulit ketika dipegang si Mas Mark ini gitu loh.
Nah, setelah dipegang Mark ini aku munting. Jadi dia algoritmanya kan berubah-ubah terus kan. Kalau dulu yang pemegang lamanya dulu pemilik lama enak. Aku nge-push iklan, nge-push posting, nge-push istilahnya kita akalin ya IG-nya. Naiknya cepet sampai keluar gitu loh. Ya itu tadi, pokoknya dari dulu kata kunci itu aja wes. Nah sekarang kalau meskipun pakai kata kunci mau pakai apa susah. Jadi mau nggak mau ya harus ngiklan tiap hari, ngiklan 20 gitu. Kalau semisal potensi terancam usahanya turun tuh kayak semacam apa? Pertama saingan ya, jadi kita harus juga update yang maksudnya yang di luar ini lagi trennya apa, tapi jangan menjiplak apapun gitu. Boleh meniru tapi kamu modif lagi, nah kayak gitu. Soalnya kan sebelum merekku yang sekarang beginanku itu namanya Omah Delavim. Aku kena klaim karena Delavim parfum. Padahal kan beda, dia parfum, aku kan aksesoris. Tapi daripada aku harus bayar lagi 3 juta hanya untuk banding mempertahankan merekku, buat apa wis tak lepas lah. Jadi sekarang ya kayak ya itu tadi, branding lagi aku, muncul lagi memperkenalkan ini bikinanku kayak gitu, memperkenalkan kasku apa kayak gitu. Jadi sebetulnya banyak ya dulu kayak konektor apa gitu ya, aku bikin tapi dengan kasku. Aku nggak niru yang lagi musiman di luar gitu, enggak. Nah yang dulu awalnya kalung masker itu ada sisa stok. Aku ada sisa stok, akhirnya jadi kalungnya kacamata. Oh iya, juga sekarang masih tren. Sekarang masih tren gitu. Jadi nggak boleh buntu. Jadi pengusaha itu nggak boleh buntu. Kalau nggak bisa gini ya gini. Tapi kamu tetap di jalanmu itu. Misalnya kamu usaha kuliner, di jalanmu kuliner itu kamu harus cari cara wes. Kayak aku di dunia craft ini, aku harus cari cara. Oh aksesoris lagi ini. Oh yang lagi tren ini. Maksudnya yang lagi booming mau melihatnya ini. Jadi tak belokkan ke yang lain. Tapi tetap di dunia craft. Terima kasih Bu ya udah diwawancara kami.